الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa saling mengingatkan agar menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menjanjikan apabila kita bersyukur kepada Allah, maka pasti akan Allah tambahi nikmat-nikmat Allah kepada kita. Tapi apabila sebaliknya, maka nikmat itu bisa berubah menjadi azab, bahkan ditambah lagi dengan azab yang lain. Kita sebagai manusia yang berakal sehat, pasti kita akan berupaya untuk menambah nikmat Allah pada diri kita. Tapi kita tahu bahwa hidup kita ini, kehidupan kita, ya, itu memaksa kita harus memilih. Karena ada nikmat-nikmat Allah yang terpaksa harus kita lepaskan. Nikmat masa muda suatu ketika pasti berlalu. Nikmat bekerja suatu ketika juga akan berlalu. Bahkan nikmat hidup suatu ketika juga akan berlalu. Apabila sejak sekarang tidak kita rencanakan nikmat-nikmat itu segera kita ganti dengan nikmat Allah yang lebih besar, maka itulah sejatinya orang yang rugi dan kufur nikmat. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah yang akan berlalu ini segera kemudian kita konversi kepada nikmat yang abadi dan jauh lebih besar lagi. Itulah sejatinya orang yang bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang paling bersyukur kepada Allah, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bukan sendirian. Beliau mengikuti jejak langkah nenek moyang beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang nanti akan kita bahas dalam khutbah singkat ini. Jamaah himkan Allah, pernahkah kita renungkan sejenak mengapa teks atau bacaan yang kita baca sehari-hari dalam sholat kita, yakni sholawat di tasyahud akhir, hanya menyebutkan dua nama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak pernah kita dengar dan tidak ada ajarannya kama sallaita ala Adam, ala Nuh atau ala Musa dan sebagainya. Tidak ada. Tentu kita mengimani dan kemudian kita mengikuti saja kalimat itu tanpa kita ubah. Tapi akal kita kadang-kala perlu bertanya, mengapa ya dua nama Nabi ini? Kalau kita baca Al-Quran, maka kita temukan jawabannya yang akan membuat kita mungkin akhirnya memahami mengapa nama Ibrahim menjadi amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Di dalam Al-Quran, kata uswah hasanah, yang artinya suri tauladan atau contoh yang baik, hanya terulang 3 kali. Surah Al-Ahzab ayat 21, Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Satunya diperuntukkan bagi Rasulullah SAW. Saya kira kita banyak yang sudah dengar kalimat ini. Laqad kana lakum, ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi jangan lupa kita bahwa
ada dua kata uswah hasanah yang lain yang termaktub dalam satu surah yang sama, Al-Mumtahanah surah 60. Dan itu diperuntukkan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 2 kali mendapatkan gelar uswah hasanah. Lebih banyak bahkan dari Rasulullah SAW. Khutbah ini tidak mengupas secara detail, tapi ingin menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita bahwa ada peran yang Allah titipkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang peran itu kemudian jejaknya masih kita bisa ikuti sampai sekarang. Bahkan sebagian jamaah haji kita, ya kurang lebih kalau dari Indonesia sekitar 250 ribuan. Mereka berangkat ke sana dalam rangka ya mengikuti jejak langkah yang pernah diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita di tanah air nanti kita akan melaksanakan hari raya haji dan kemudian kurban. Jamaah Allah memberikan peran yang sangat penting pada Nabi Allah Ibrahim dari peran-peran yang lain. Artinya bukan hanya satu peran beliau. Uswah hasanah yang artinya contoh teladan. Pertanyaan kita barangkali apalagi di era digital sekarang ini, masih perlukah kita contoh? Masih perlukah kita teladan? Bukankah kita belajar nggak perlu pakai manusia, AI? Bahkan sekarang pun banyak sekali fasilitas yang bahkan guru pun tidak perlu hadir. Ustadz pun sudah barangkali sudah kurang lah ini ya, ordernya. Karena sudah disediakan oleh AI. Jamaah mungkin Allah, kalau batas-batas ilmu yang sifatnya teknis, prosedural, fikih dan sebagainya, insya Allah Ustadz gak akan bisa mengalahkan AI. Apalah hebatnya kemampuan memori seorang Ustadz walaupun bisa hafal 30 juz. Sementara AI bisa hafal 300 juz atau lebih, tergantung bagaimana cara kita menyiapkan memorinya. Jamaah mungkin Allah, itu sebabnya kemudian di era-era sekarang kita ini, kalau urusan-urusan seperti itu kita akhirnya tidak perlu lagi bergantung kepada suri tauladan. Saya yakin itu, sebagian kita bertanya sudah tidak kepada ustadz lagi. Dan itu dilengkapi dengan berbagai bahkan rujukan yang solid semikian rupa. Kita tahu bahwa sebenarnya hukum fikih ini berbedanya di sini, di situ dan sebagainya. Lengkap, komplit. Mau kita cek kemudian takhrij haditsnya ada. Lebih canggih. Kalau Ustadz agak mikir-mikir dulu dia ketika ditanya, dari mana haditsnya Ustadz? Ya, Anda tahu nggak takhrijnya? Mikir-mikir dia masih. Begitu dia mikir-mikir, ternyata dia udah ada jawabannya. Maka memang kita harus akui di era kita ini relevansi peran uswah ini seolah-olah seperti berkurang jauh. Tapi jamaahkan Allah, ini yang perlu kita renungkan. Kita mungkin ada yang pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini di media sosial ataupun dimanapun. Ustadz, kenapa ya pengajian makin banyak, khutbah Jumat di banyak masjid disediakan semikian rupa di perkantoran. Kenapa dekadensi moral ini seperti tidak terbendung? Sehingga kemudian kita jadi ragu sebenarnya ini agama mengajarkan apa? Dan kemudian apa relevansinya buat kehidupan? Kalau kemudian apa yang kita laksanakan sebagai ibadah sholat, kita dengar khutbah, ya kita kemudian kurban, mengaji sebagainya, nggak ngefek tuh. Kita baru bicara moral nih, belum bicara soal ada orang kehilangan pekerjaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sinilah khotib ingin mengingatkan kita bahwa ada bahagian dari diri kita dan dalam proses pembelajaran yang tidak akan pernah diganti oleh AI sampai hari kiamat. Secanggih apapun kita bisa menciptakan mesin seperti itu. Ini harus disadarkan kepada kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran, yang membaca ayat Al-Mumtahanah tadi. Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada bahagian dari proses pembelajaran yang tidak bisa digantikan oleh AI sampai hari kiamat. Yang manakah itu Ustadz? Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim itu relevan perannya sebagai uswah, dan Rasulullah relevan perannya sampai uswah sampai kapanpun. Adalah ketika kita bicara soal transfer of value. Ketika kita mentransfer nilai. Akhlak ada yang dibentuk lewat proses pembiasaan.
Di perusahaan kita disediakan SOP, maka kemudian dengan SOP kita bekerja dan akhirnya akhlak kita dibentuk. Tapi begitu kita keluar perusahaan, nggak ada yang menjamin kita akan jalankan SOP itu. Tetangga kita di Singapura sana, kalau di Singapura dia tertib. Begitu dia kemudian terbang ke Batam, kemudian langsung berkurang tertibnya. Dan sebaliknya, kita yang kurang tertib di Batam, begitu kita ke Singapura terpaksa tertib. Itu artinya habituasi tidak menjamin seseorang itu kemudian ya punya konsistensi. Padahal itu yang jadi masalah. Kita kelihatan alim, baik di depan orang, depan mertua, di belakang ternyata nggak begitu. Kan menakutkan jadinya seperti itu. Betul tidak? Jamankan Allah. Itu sebabnya kemudian habituasi, pembiasaan, prosedural. Bahkan ibadah yang hanya sebatas fikih saja, syarat kewajibannya semua terpenuhi, tidak menjamin kita kemudian mendapatkan transfer of value. Transfer nilai. Kenapa? Nilai ini datangnya dari ruh kita. Dan ruh itu apple to apple dengan ruh. Dan itu hanya bisa kita rasakan kalau kita berhadapan, bertemu, dekat, berinteraksi dengan orang-orang yang saleh. Bukan sebuah rahasia lagi kalau kita berada dalam komunitas orang yang saleh, kita jadi terikut soleh. Padahal kita nggak berilmu. Ya, padahal kalau sekiranya itu dibuat sebagai sebuah pelatihan akhlak, bisa berbulan-bulan pelatihan itu dilakukan dan ternyata nggak berhalak juga. Itu menunjukkan bahwa akhlak itu tidak bisa ditransfer dengan seperti itu. Dia hanya ditransfer lewat ruh. Dan itulah yang menyebabkan para sahabat Rasulullah langsung cepat menjadi orang yang mulia. Padahal mereka adalah orang yang jahiliyah kan sebelumnya. Kan mereka jahiliyah sebelumnya kan. Tapi karena berhadapan, berinteraksi dengan Nabi, magnet Nabi mempengaruhi mereka. Terjadi proses induksi, maka kemudian mereka menjadi mulia. Itu diakui oleh sahabat. Saya ambil satu cerita sahih sahabat bernama Hanzalah. Apa kata Hanzalah? Dia mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dua-duanya adalah muhajirun. Munafik Hanzalah. Saya munafik. Kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, apa-apaan kamu ini Hanzalah? Kok tiba-tiba mengaku munafik? Kata Hanzalah, bagaimana saya tidak mengaku sebagai munafik? Bayangkan di sahabat-sahabat Nabi yang sering ngaji sama Nabi, apalagi kita yang jauh gitu ya. Bagaimana saya tidak merasa munafik ketika berada bersama Nabi, mendengar nasihat-nasihat beliau. Saya menyaksikan seolah-olah surga sudah di depan sana. Dan saya rindu. Bayangkan sampai imajinasi tentang surga itu bisa mereka lihat seperti nyata. Dan juga saya menyaksikan neraka itu sedemikian dahsyat dan kami takut dan saya takut. Tapi setelah pulang dari pengajian, berinteraksi dengan keluarga, ingatan itu, kesadaran itu hilang. Bagaimana saya tidak disebut munafik ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku juga demikian. Ini catatan buat kita. Sahabat yang paling istimewa saja mengalami gejala yang sama. Karena itu kita jujur aja dan mengakui bahwa kita pun mengalami hal yang sama. Nggak usah kita tutup-tutupi. Kita ini punya watak-watak munafik. Cuma watak munafiknya lagi tidak aktif. Maka nggak kelihatan. Tapi kalau lagi aktif, kelihatan kemudian. Jadi ngaku saja kita. Maka mengakulah mereka datang kepada Rasulullah. Ini hadis yang sahih ya. Dan mereka melaporkan pada Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini apa ini? Kenapa kami mengalami penyakit seperti ini? Kata Rasulullah, memang begitu manusia. Kecuali mereka yang dijabat tangannya oleh malaikat. Ini makna metaforis yang artinya istiqomah. Nah, keistiqomahan ini itu datang dari ruh kita. Dan itulah transfer of value yang kemudian datang dari guru-guru kita, ustadz kita. Makanya kita semua, marilah kita, kalau kita diberikan Allah kelebihan apapun, jadikanlah kita sebagai teladan. Karena orang lain mungkin sedang meronta-ronta memerlukan keteladanan dari kita. Jangan kita bayangkan teladan itu langsung kita harus semua orang ke ustadz yang sama, satu tidak. Tapi mungkin saya berusaha jadi teladan bagi keluarga saya, siapa atau teman-teman saya juga bisa sedikit
mengambil keteladanan, walaupun saya juga mengambil keteladanan dari yang lain dan seterusnya. Tapi intinya adalah uswah hasanah itu adalah kata kunci yang boleh jadi menjadi solusi bagi persoalan moral kita sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah kama sallaita wa sallamta barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jamaahkan Allah, nanti silahkan baca lagi kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ada banyak sekali akhlak beliau yang beliau wariskan kepada keturunan beliau dan kepada kita. Tapi di antara sekian akhlak itu ada beberapa yang utama. Yang tadi khotib sebutkan antara adalah Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang hidupnya fokus, qanit, hanif, lurus, fokus, lurus, tidak mendua, apalagi mentiga dan seterusnya. Dan tidak ada toleransi terhadap yang namanya distract. Ya, jadi syirik itu sebenarnya menduakan, memang secara teologis maknanya menduakan Allah. Tapi dalam bentuk sehari-hari, ketika pikiran kita entah kemana-mana menduakan pekerjaan kita dan sebagainya, itu namanya syirik dalam pengertian bahasa. Fokus. Dan kita renungkan masing-masing, apakah pekerjaan kita yang nggak fokus itu mudah selesai? Biasanya yang fokus yang mudah selesai. Sudah fokus saja belum tentu selesai. Betul tidak? Jamaah Allah, itulah akhlak yang diwariskan Ibrahim kepada anak turunannya. Kemudian yang berikutnya syakiran li an'ami. Orang yang paling terdepan bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini juga kata kunci yang luar biasa. Dan ini terus terang kalau seandainya kita amalkan sebahagian saja, maka kita akan merasakan bahwa hidup ini dari nikmat ke nikmat berikutnya. Nggak ada istilahnya susah. Walaupun kita berkeringat dan sebagainya. Kenapa? Silahkan nanti renungkan bagaimana Nabi mengajarkan kita mengucapkan tahmid. Kalau dalam keadaan kita mendapatkan kesenangan, ketenangan, kelapangan, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, berat sebagai sama tahmid juga, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih dalam genggaman dan nikmatnya. Begitulah orang Islam. Dan begitulah yang diwariskan Ibrahim. Ini harus kita latih. Dan barangkali ini juga menjadi rahasia mengapa negeri kita yang indah dan sebagainya itu menjadi sebuah cerita. Karena apa? Simpel, karena kita kurang bersyukur. Biasanya orang bersyukur itu kalau nikmatnya diganggu atau hilang. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun pakai gigi. Geraham kanan normal. Sakit gigi, baru dia sadar ada nikmat gigi rupanya selama ini yang 50 tahun sudah digunakannya. Dan dia nggak menghargai. Kenapa? Diganggu oleh Allah, sakit. Berbulan-bulan baru sembuh. Nikmatnya sakit, sehat itu, nikmatnya gigi yang sehat. Begitulah kita. Tapi masa kemudian kita baru bersyukur kalau kita diberi gangguan yang seperti itu. Ya belum tentu kita sanggup untuk pikul. Maka disimulasikan saja dalam pikiran kita bahwa semua nikmat Allah yang ada pada diri kita akan lepas semuanya.
Dan kalau kita sudah menyadari itu, maka kita menghargainya dan kita berusaha untuk melepaskannya dengan jual beli yang menguntungkan. Harga nikmat kita sekarang, tangan kita ini 1 triliun. Bagaimana agar dia menghasilkan value 100 triliun? Itulah kira-kira bahasa perdagangannya. Jamankan Allah, waktu kita tidak cukup untuk membahas akhlak Nabi Allah Ibrahim. Tapi akhlak-akhlak itu tidak cukup diteorikan, bahkan dikhutbahkan seperti ini. Dia hanya bisa kita mudah amalkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Mari kita tutup dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya akan kutip beberapa doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'alna muslimina laka wa dhurriyyatina wa azwajina wa ummatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muqiminash shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina warzuqna minats thamarat waj'alna minasy syakirin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha